Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kita oleh Allah masih diberi umur dan kesehatan untuk menikmati Ramadan yang keberapa? 8 ya. Kalau Ramadan ini apal ya, menghitung hari. Alhamdulillah. Kata ibu teh, dijawab salah. Ya, alhamdulillah sampai detik ini kita diberi kesehatan ya. Saya merasa cepat sekali untuk 8 hari ini, karena kemarin mulai hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat saya ada di Kepulauan Riau daratan. Di mana? Kapan? Gempa ya? Nggak kerasa? Nggak tahu lagi, saya di helikopter mungkin. Jadi kemarin itu saya di beberapa kota di sana ya. Itu selalu dari satu tempat ke tempat berikut pakai chopper, pakai helikopter ya. Saya datang ke Pekanbaru, dari Pekanbaru ke Dumai pakai chopper, pakai helikopter, itu sekitar 30 menit. Itu di Dumai saya ceramah duhur ya. Terus habis ceramah duhur terbang lagi. Gak apalah, saya nama-namanya juga lupa. Terbang lagi 20 menit ya. Asar, ceramah asar di situ. Selesai asar terbang lagi ya. Sekitar 25 menit ke tempat apa gitu. Tapi semuanya itu yang hadir kan untuk orang-orang karyawan perusahaan situ. Baru nginep di situ. Jadi selama 3 hari tiap duhur, maghrib, duhur, asar dan isya. Jadi sehari 3 kali ceramah selalu pakai helikopter ya. Jadi dari kota-kota yang kita lewati itu waktunya singkat karena pakai helikopter. Saya jadi makin terpikir kayaknya di Bandung juga harus saya udah pakai itu gitu. Ya, tahun sedikit atau ya. Yang saya pikirkan sekarang helipadnya sebenarnya. Karena kalau di sana untuk helipad itu banyak kan. Tapi saya kan katanya kalau dapat nikmat ceritakan ya. Ini mungkin bagi Anda mah abal-abal, ecek-ecek, tapi bagi saya mah besar ini. Saya itu, Anda perlu tahu, saya itu orang yang ada fobi ketinggian. Fobi tinggi itu saya ada. Saya tiap minggu naik pesawat selalu ada takut. Maksudnya saya nggak pernah duduk di jendela, selalu di gang. Terus saya selalu zikir dan wirid ketika take off dan landing. Dan saya suka kaget kalau ada tanda sabuk pengaman nyala. Eta mah nggak sembuh-sembuh dari ya. Saya tanya untuk pengen sembuh sampai baca buku tentang pesawat segala macam dan disimpulkan kendaraan teraman di dunia itu pesawat. Anda sih. Ada yang berani naik pesawat, can pernah naik. Coba bayangin. Oh berani ya kan? Ibu berani? Belum pernah. Saya dalam tiap minggu minimal ke Surabaya, ke pokoknya mah dalam seminggu selalu ada naik pesawat, gitu kan? Selalu ada. Alhamdulillah mudah-mudahan saya sembuh ketika pakai helikopter. Sembuh. Saya waktu di Timika pakai helikopter masih takut loh. Karena helikopternya begitu naik, padahal itu lebih canggih. Kiri kanan tuh gelap karena awan. Tiba-tiba mendarat, keenggak tuh. Mendarat. Nah, waktu di Pekanbaru, saya ke Dumai. Ya, emang si ininya bagus, si helikopternya. Ya, jadi bagus, tapi bagi orang yang hobi ketinggian tuh takut, karena kan kaca kabin, kaca semua. Jadi kalau saya duduk gini, itu tuh seperti naik pesawat aja kan cuma segini, cuma lubang kan, ya. Ini semua saya jadi isinya hanya
orang-orang VIP waktu itu. Wow. Ya, udah gitu, saya waktu pertama terbang kan saya ada ketakutan gitu. Bener saya takut. Sampai tangan saya, sampai orang ngobrol udah nggak saya pedulikan. Tapi bener loh, dari situ itu mulai saya sembuh. Terus kan gitu, wah ngeri banget gitu kan. Saya tuh kalau naik ini aja kereta gantung apa namanya? Gondola. Apa namanya? Gondola. Saya waktu di Malaysia dengan anak-anak ke Genting Highland kan pakai gondola. Saya kan triknya gimana? Saya selalu pakai kacamata hitam. Bareng, you know. Saya kacamata hitam, merem. Ngobrol ya ngobrol. Apa? Tapi anak-anak tahu kalau saya di Singapura Flyer, ya kan? Dan saya yang tinggi-tinggi saya nggak mau naik kecuali kalau anak mau. Kayak makan pengorbanan itu. Papa kan, ayo, makan. Tapi kasihan si papa kan takut ketinggian. Nggak apa-apa sembuh. Tahu nggak? Pakai kacamata. Ih kata anak saya, oh my god keren. Kata saya, iyalah keren. Saya tak menikmati. Pokoknya yang sifatnya tinggi-tinggi gitu. Di Hong Kong kan ada naik apa? Itu lihat ke bawah kan, terus ada lagi kereta gantung yang bawahnya teh kaca kan? Mungau. Nah, tapi memang saya sembuh. Saya katakan sembuh apa? Saya sampai pada titik gimana? Nah itu memang fobi itu obatnya kita sendiri. Saya bilang kalau begini ya saya pokoknya apalah di otak saya klik langsung saya jadi berani loh. Jadi ada satu proses klik aja gitu. Jadi kalau saraf pemberengan dibenarkan, saya duduk selalu di pinggir dong. Di depan kelihatannya tadinya kan saya ngambilnya sok tengah terus. Pak kan mereka suka bilang Pak duluan, saya bilang silakan, ada orang di situ. Pak silakan. Nah, orang di tengah tapi di tengah ada helikopter makin kecil jadi si pilotnya kelihatan ke depan kelihatan. Kalau di awal kalau sih di depan awal siapa berapa? Mungkin bagi anda malah ini teh abal-abal, tapi bagi sampai saya begitu pulang ke rumah mama, aduh alhamdulillah aku sembuh. Kenapa saya katakan sembuh? Dari situ saya nggak takut lagi. Jadi kelihatan apa hutannya, terus perkebunan sawit sejauh mata memandang perkebunan, saya nikmati aja gitu. Dan akhirnya jadi saya ada sampai titik takut itu dari Pekanbaru ke Dumai. Nah itu ya. Tapi sebelum nyampe kan itu sudah 30 menit, setelah 20 menit sampai saya seperti diklik kan gitu. Tiba-tiba saya nggak takut gitu. Biasa aja gitu. Ada nggak doang guys, tolong dinasehatkan deh nggak doang apaan. Nah, sehat gitu guys di amal tuh. Dan katanya ari fobi begitu. Orang takut kucing. Kalau udah fobi mah, kumaha wae takut. Orang takut cecak kan fobi tuh. Nah, cecak mata ngegel apa tapi takut gitu. Badan gede kayak Arnold Schwarzenegger gitu aja cucu Gusti gitu. Padahal badannya karena Arnold Schwarzenegger jangkung gede gagah gitu. Ayah cucu ya Allah Gusti bulu catang gitu. Tapi kan itulah namanya apa? Nah, fobia. Dari Dumai kemana? Begitu naik, saya langsung duluan kan disuruh kan tinggi ya. Begitu kan selfie langsung selang tong siri biasa. Nah ya saya pikir oh iya saya sembuh. Makanya saya cerita sama anak-anak saya bilang nanti kalau kita kemana kita naik ini apa gondola apa nggak kacamata hitam. Nah kan gitu. Nah saya kalau mau take off atau landing saya takut. Kemarin saya take off duduk di pinggir lihat. Nah, kan kalau biasanya kalau agak miring ya mengkol itu. Mengkol. Nah
Saya kan sering landing di mana, di Husein. Saya tuh baru tahu ternyata beloknya itu di sana, di tempat olahraga, gelanggang olahraga. Jadi kalau pesawat-pesawat dari Singapura yang arah-arah Sumatera gitu, itu kan beloknya di sana. Di mana, di Pajajaran apa tuh? Bukan, saya yang di sana di Gede Bageta itu apa namanya? Gorban Lautan Api. Di situ ternyata beloknya. Kata saya berpuluh-puluh kali naik pesawat landing, kakak apal beloknya. Kenapa? Karena gini. Oh beloknya itu kan gini, miring kan ya? Oh main pol ya. Oh gitu. Terus sampai kelihatan kalau landing. Oh ternyata itu melewati Trans Studio Mall. Terus jiganya itu rumah orang gitu. Terus langsung saya berani begini. Bu Pak, itu teh bukan style saya. Bukan. Jadi kalau Allah Maha Kuasa, klik. Saya bilang, mudah-mudahan selamanya. Karena kan saya terlalu sering naik pesawat. Ini serius, maksudnya untuk bulan ini berapa puluh nanti saya akan terbang. Itu selalu rada, saya katakan, saya baca tentang pesawat, saya nonton supaya saya sembuh. Wes sih kamari atau karunia Allah Ramadan untuk berkah Ramadan. Nah, saya akhirnya apa? Pulang segala macam sampai gini. Saya itu Pak pengen muter-muter nggak jalan-jalan? Iya deh. Sebelum itu dibawa muter dulu apa? Biarin turun aja langsung. Nah saya dulu kan hobinya pakai speedboat. Kalau speedboat saya nggak takut kecepatan kayak apapun. Speedboat yang kayak yang pernah dipakai oleh acara film James Bond. Speedboat ya. Nah kalau itu saya lebih suka speedboat. Kalau di Kepulauan Riau tuh wah sore-sore ya gitu. Bahkan saya bilang saya coba yang itu saya susah nggak sih? Ternyata nyetir yang itu kan gampang. Saya bawa juga itu. Kalau yang di laut saya nggak takut. Wow, gelombang kayak apapun saya nggak takut, nggak fobi gitu ya. Ya misalnya ada gelombang yang gede takut, tapi nggak khawatir. Yang namanya ketinggian alhamdulillah berkah. Mungkin bagi anda yang cerita abal-abal, saya mah bersyukur mata ngomong. Kan katanya ulama bini mati robbika bahad. Kalau kau punya nikmat ceritakan gitu, ceritakan. Oke. Lupakan kalau itu tidak manfaat, lupakan itu. Ini saking saya senang sampai saya pengen cepet-cepet naik helikopter deh. Hari minggu depan hari Rabu lagi. Helikopter 1, 2 Rabu tanggal 14 lah ya. Nah, tanggal 15, 16, 17, 18 dong. Helikopter lagi asli. Pengen cepet-cepet. Oke, Ibu, Bapak, ya. Kalau kemarin kita bahas Ramadan sebagai bulan apa, Bu? Konsolidasi keluarga. Sekarang saya akan bahas Ramadan sebagai bulan pelebur dosa. Jadi karena ini edisi Ramadan, maka Ramadan sebagai yang pertama kemarin kita bahas Ramadan sebagai bulan konsolidasi keluarga. Sekarang Ramadan sebagai bulan pelebur dosa. Teman-teman sekalian, Ibu Bapak, kita sadar betul yang namanya manusia itu tidak suci dari dosa. Benar kan? Mengapa? Kita sadar betul bahwa manusia itu tidak suci dari dosa. Mengapa? Karena manusia itu selalu ada di antara dua kutu baik, kutu buruk. Manusia di tengah-tengah, Bu. Pak, dia bisa baik, bisa buruk, bisa jujur, bisa dusta, bisa setia, bisa hianat, bisa positive thinking, negative thinking. Manusia begitu. Tergantung nanti dominannya mana. Anda bisa husnudon, bisa suudon. Ya enggak? Anda lihat saya duduk dengan seorang perempuan ngobrol dari jam 1 sampai jam 3. Anda tuh mau ngantar anak, ya. Saya lagi duduk
di luar Ramadan. Saya lagi makan dengan perempuan itu. Anda ngantar anak les, begitu pulang les saya masih ngobrol juga. Ada dua, bisa suudon, bisa mungkin nggak suudon. Gusti si Pak Amita Ustad Bobogo ngobrol di jam 1 lebih ke jam 3. Nah itu berarti yang muncul apa? Tapi gini, jika nama adiknya saja, kayaknya etama adiknya, ya adiknya jika nama. Istrinya bukan, aku tahu, istrinya tahu. Etama adiknya jika nama. Eta apa? Padahal memang saya ngobrol itu dengan adik saya. Adik kandung, adik ketemu gede. Setara sudon. Adik ketemu gede. Nah jadi Anda, saya selalu ada di dua wilayah, hitam apa putih, ya. Walaupun kadang-kadang ada di abu-abu, namun manusia itu selalu di antara dua tarikan itu, baik atau buruk. Nah, ada saat manusia itu terjerembab dalam keburukan. Dan memang dalam diri manusia itu ada dua kekuatan yang menjadi simbolisasi. Tubuh kita terbentuk dari tanah. Asal-usul manusia terbentuk dari tanah. Jasadnya. Tapi manusia bisa bergerak, bisa segala macam beraktivitas. Itu karena ada wa nafakha fihi min ruhihi. Ada ruh yang Allah tiupkan. Jadi dalam diri kita ada simbol kejelekan, yaitu tubuh yang berasal dari tanah. Ada simbol kebaikan, yaitu ruh yang ada pada diri kita. Coba Anda lihat surat 38 ayat 72. Surat 78 ayat 72. Saya bilang berapa tadi? Terus yang kedua berapa? Itu suruh milih, yang benar adalah yang 38. Surat 38 ayat 72. Coba. Di situ dilihat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fi, ayat 72 ya. Bagusnya dari ayat 71, Pak Bu. Ayat 71 bacanya. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min tin. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Qala ya iblis, ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal alim. Qala ana khairu minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Nah, bagusnya bacanya sampai situ. Ya, ayat berapa tadi? 71. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Jadi tubuh kita itu dari tanah. Ya. Kemudian apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan meniupkan ruh ciptaanku kepadanya, tunduklah kamu dengan sujud kepadanya. Jadi setelah manusia tercipta dari tanah, kemudian Allah apa? Tiupkan ruh. Nah, Bu, ruh itu simbol kebaikan. Tanah itu adalah simbol dorongan buruk. Ya. Lalu para malaikat bersujud semuanya kecuali iblis. Ia menyombongkan diri dan termasuk kafir. Allah berfirman, "Hai iblis, apa yang menghalangimu sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik darinya, karena engkau menciptakanku dari api, sedangkan ia diciptakan dari tanah." Jadi iblis menganggap hinanya manusia itu apa? Tercipta dari tanah. Dia lupa kalau di dalam diri manusia yang tercipta dari tanah itu ada yang agung, yaitu apa? Ruh. Nah, ini yang kemudian jadi simbolisasi manusia itu ada saat melakukan perbuatan hina sampai terjatuh pada derajat yang paling rendah seperti terjatuh ke tanah, atau manusia itu bisa melakukan satu perbuatan mulia yang mengangkat martabatnya kepada sisi Allah karena dalam dirinya ada ruh.
Itu sebabnya kenapa manusia tidak suci dari dosa, karena memang potensi untuk dosa pada diri kita ada. Sesoleh-solehnya manusia, dia pasti punya dorongan buruk, dan seburuk-buruknya manusia, dia pasti punya dorongan baik. Itu sebabnya manusia tidak suci dari salah. Nah, saudara-saudaraku sekalian, Ramadan itu sebenarnya bulan pensucian dosa, karena manusia itu tidak mungkin suci dari dosa. Penyebab dosa itu dua, bisa eksternal, bisa internal. Ya, penyebab terjerumus dan dosa, pertama faktor eksternal, faktor luar, faktor lingkungan. Jangan dianggap sepele lingkungan. Lingkungan itu bisa membuat kita terjerembab dalam dosa. Kalau itu buruk, tapi sangat mungkin kita terbebaskan, terselamatkan dari dosa, itu juga karena lingkungan eksternal. Jadi penyebab terjerumus dosa, pertama kita salah gaul, salah lingkungan. Ya, kalau teman-teman pergi dengan orang-orang yang rajin sholat, begitu datang waktu sholat, yang dibahas adalah kita berhenti di mana ya untuk sholat. Misalnya kita mau pergi ke Jogja, di jalan udah masuk waktu sholat. Kalau teman-teman Anda itu lingkungannya sholat, berhenti di mananya kita sholat. Lalu kalau lingkungan teman-teman Anda nggak pernah sholat, lalu yang suka sholat cuma Anda bilang, nanti kalau ada masjid berhenti dulu ya. Apa kata teman-teman yang lain? Lah, kamu masuk suci. Ya kan? Jadi nggak nyambung itu. Nah, jadi dengan demikian teman-teman sekalian, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, orang terjerumus. Jadi dalam diri kita itu ada potensi untuk buruk, tapi ada potensi baik. Tapi si potensi buruk akan menjadi terwujud ketika lingkungan kita mendukung. Ini dijelaskan dalam surat 18 ayat 28. Buka 18:28. Anggap ya tadarus. Kan ayatnya sampai Ramadan hari ini belum tadarus ya. Oh ya, di Pekanbaru ada yang unik. Ada satu masjid. Di masjid itu masjid didatangi oleh dari berbagai daerah. Karena di masjid itu semua orang sudah tahu tarawehnya semalam 1 juz. Jadi orang yang sholat di situ mah yang niat tarawehnya lama. Orang yang nggak tahu itu suka putus asa. Akhirnya tertamat tarawehnya. Bahkan baru 1 rakaat juga langsung udahan ya, batalin diri. Kata temennya, kenapa kamu membatalkan diri? Lah, sunnah iya udah kuat, mungkin gitu. Ternyata itu 1 juz semalam. Ya. Saya hitung 1 juz itu ternyata sholat tarawih di sana 1 juz itu sekitar 2 jam. Jadi dari jam 8 sampai jam 10 malam. Ya. Saya pikir nanti di Bandung kayaknya perlu ada satu masjid yang memang ya katanya di Habibur Rahman ya, tapi kurang sosialisasi. Jadi orang yang mau sholat tarawihnya panjang, nah menyengaja aja ke situ. Ya. So kalau mentalnya belum disiapkan, itu teh imam rada panjang teh langsung protes. Kan di tempat ibu bapak gitu kan, mun imam rada panjang teh baca waktu halal ini protes, batuk eta teh. Nah, tapi ya apa? Maka saya mah kalau jadi imam tarawih pondok-pondok we kudu inatena wal asri palapena. Kalau ada surat apa potong 2 ayat. Maka sekian alhamdulillah Pak Amar raos imam mereka sekian. Ustaz Mukamari Gusti ya Allah putus asa abdi guys. Jadi Anda kalau ingin jadi ustaz favorit di sholat tarawih, Pak Rondok we. Nggak usah walaupun hafal Quran, Pak Rondok we. Rakaat pertama alif lam mim Allah. Rakaat kedua alif lam ra. Saya. Rakaat ketiga shad. Rakaat keempat yasin. Kayak gini ibu-ibu lagi nih, Pak DKM Ustaz Mukamari anggap deh. Ada yang nanya, emang Pak boleh gitu cuma seayat? Kan hadisnya juga faqra ma tayassara minal Quran. Kalau kamu sholat setelah kamu baca Fatihah, la sholata illa bi Fatihatil kitab. Sholat itu kudu pakai Fatihah. Setelah Fatihah kan baca surat faqra ma tayassara minal Quran. Baca yang hafal. Ali hafalnya Ali. Sah.
jangan kacida. Sah tapi kacida kan gitu. Nah, Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, jadi saya lihat masjidnya segede ini, lebih besar ini dan itu tuh nyambung kan itu. Udah gitu full AC memang masjidnya. Itu Harodangki full AC. Kan di sana tuh panas. Full AC, AC-nya besar-besar. Jadi terus karpetnya tebal segini. Jadi enak. Udah gitu imamnya bacaannya bagus. Jadi satu juz itu 2 jam itu nggak kerasa. Bagi yang kuat iman ya, bagi yang lemah iman makanya terus saya tanya, itu kalau makin kan itu hari keberapa kan penuh tuh sampai keluar-luar sampai di atas. Saya tanya, ini kalau mau lebaran makin berkurang kan? Apa jawabnya? Pak, 10 hari terakhir lebih penuh lagi. Lebih penuh lagi. Di kita makan masjidnya itu penuh langsung drastis. Lamun pernah di Bandung di salah satu masjid lah, saya tidak perlu sebutkan, itu penuh. Ternyata ada program 1 malam 1 juz. Besok nanti saparapat langsung nyelot gitu. Di sana mah banyak, brul kalau luar. Gitu. Jangan sajud. Makanya menurut saya kalau ada sholat tarawih 1 juz tuh coba sosialisasikan. Mungkin tempatnya misalnya di Habibur Rahman, orang yang Wedang kalau memang pengen tamat sholatnya kan itu, orang soreang kan mirip seperti Anda ke MPI, kan di dekat Anda kayak ayah pengajian. Nah jauh-jauh kajian. Apa maksudnya? Nah, kan di dekat rumah Anda ada pengajian, tapi Anda kesini. Nah apa maksudnya? Apa maksudnya jangan apa? Nah, artinya sangat mungkin tarawih juga begitu, karena niatnya saya pengen merasakan tamat Quran 30 juz selama Ramadan. Kalau baca sendiri suka ada malasnya. Udah aja sekalian tarawih. Di program mereka sehari 1 juz tuh, kalau saumnya 29 hari, hari terakhir itu 2 juz. Alhamdulillah Ramadan nggak pernah 28. Nggak pernah 28. Kalau 28 terakhir sudah 3 juz. Ini boleh pak hari. Nah, jadi orang yang datang ke situ yang memang niatnya sudah diniatkan mau sholat tarawih yang sejuz gitu. Jadi kalau teman-teman di masjid ada program itu, sosialisasikan. Siapa tahu ada orang yang punya program. Kan Bapak Ibu ada loh yang sampai sekarang bacaan Qur'annya baru 2 ayat. Ntar saya dibantu, coba buka amat, kita ada harus sekali kan gitu. Tapi rata-rata sih udah mau khotam. Minimal Anda sekarang udah 8 juz ya. Oh sudah 11. Subhanallah. Ibu berapa sih? 9 juz. Subhanallah. Bunda kita itu yang usia 84 tahun udah 9 juz. Nah, udah 9 juz. Saya aja belum segitu. Kan saya mau ceramah. Ini sana sini sana, gitu kan? Ya. Dengar yang muda-muda, beliau udah 9 sampai saya buktikan 9 juz usia 84 tahun. Dengar yang muda-muda, cik kalian teh insaf. Kita sehat kira Amirudin. Ibu pengen tahu saya berapa juz? Saya rahasiakan. Saya tahu berapa juz saya rahasiakan. Tapi saya alhamdulillah dengar ibu usia 84 tahun 9. Dahsyat. Ya. Nah, makanya kalau ingin dapat keberkahan Ramadan, cobalah. Ibu sehari berarti gimana Bu cara pengelolaan caranya? Ibu jadi ibu tidak menentukan habis sholat atau kapan, pokoknya ada waktu. Nah saya mana ada waktu. Daet aku ceramah. Nah teman-teman nih, Anda kalau ada waktu baca bener.
Saya mah Bu ya, ada waktu Bu di pesawat baca, udah landing lagi. Baca gitu, udah gitu. Luar biasa. Saya tanya beliau itu bukan apa-apa, dia jadi pelajaran untuk kita. Usia 84 tahun, sekarang hari ke-8 sudah 9 juz. Subhanallah. Ibu mudah-mudahan berkah. Luar biasa. Itu benar saya katakan berkah karena tidak semua orang yang di usia seperti itu mampu melakukan hal itu. Terus ibu suka nyatet, saya juga nggak tahu apa yang ibu catat. Ya tentu saja pelajaran tong yang saya ikut. Tentu saja pelajaran. Beliau itu kalau belum benar, surat apa ayat berapa? Anda kan sok nyatet beliau kan kalau ragu nanya surat apa ayat berapa? Anda makin baiklah pokoknya Quran. Quran sebenarnya titik-titik. Beliau mantep berapa surat ayat sekian. Subhanallah ya, alhamdulillah. Tadi surat apa tadi? Al-Kahfi ayat 28. Surat ke-18 ayat 28. Bahwa sangat mungkin manusia itu terjerumus dosa karena apa? Eksternal. Makanya disuruh kita itu sabar berada di lingkungan yang bagus. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuridu wajhahu wa la ta'du 'aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Bersabar kamu beserta orang-orang yang menyuruh Tuhan pada pagi dan senja hari dengan mengharap keriduannya. Kita kudu bersabar berada di lingkungan yang selalu berada dalam kebaikan, yang menyuruh Tuhan di waktu pagi dan petang. Berarti lingkungan apa? Lingkungan baik. Jangan kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan kenikmatan kehidupan dunia. Jangan kamu ikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Jangan kamu ikuti orang-orang yang lingkungan yang hatinya sudah dilalaikan. Berarti sangat mungkin kita terbawa lingkungan yang buruk, ya, gitu. Oke, tapi bisa juga orang, Bapak Ibu, terjerumus dosa itu karena faktor internal. Ya, jadi bisa faktor eksternal, bisa faktor internal. Ini dijelaskan dalam surat 45 ayat 23. Coba lihat surat 45, surat Al-Jathiyah ayat 23. Surat 45 ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi ada orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai, berarti apa? Semua dorongan buruk diikuti. Berarti dia diperbudak oleh hawa nafsunya, dan Allah membiarkan sesat. Nah, jadi kalau orang sudah diperbudak oleh hawa nafsunya, Allah biarkan dia dalam kesesatan. Nauzubillah min dzalik. Ya. Sedangkan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta menutup penglihatannya. Siapa yang mampu memberi petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi maksudnya, kenapa sih kamu tidak mengambil pelajaran? Kalau orang itu sudah dibiarkan oleh Allah dalam kesesatan, coba siapa yang akan memberikan petunjuk? Jangan sampai kamu diperbudak oleh hawa nafsu kamu. Itu maksud ayat. Jadi ada orang yang terjerumus dosa karena memang diperbudak oleh hawa nafsunya. Itu berarti dia terjerumus dosa karena unsur internal yang lemah. Tapi boleh jadi dia terjerumus dosa karena terbawa oleh lingkungan. Namun kata kuncinya tetap, kalau internalnya kuat, lingkungan seburuk apapun tidak akan terpengaruh. Dan yang hebat itu ketika Anda berada di lingkungan yang buruk, tapi internal Anda kuat. Nah, itu yang hebat. Makanya kalau teman-teman ada di lingkungan buruk, tapi Anda bisa tetap baik, itu pahalanya 2 kali lipat. Kalau siapa? Kalau Lutfi itu sekolahnya di Universitas Madinah, terus soleh, wajar. Di Madinah, ini Madinah
Sementara saya sekolahnya di University of Southern California, Los Angeles. Tapi saya soleh. Hebat Aam apa hebat Lutfi? Aam lah. Lutfi mah soleh wajar sok. Lihat perempuan semua ditutup. Semua ditutup. Apa yang akan dia lihat? Aam coba. Di Los Angeles musim panas. Oh my God. Tapi saya bisa menundukkan pandangan dan saya bisa menjaga kehormatan diri. Aam hebat apa Lutfi hebat? Aam. Jadi kalau kita berada di lingkungan buruk tetapi internal kita kuat, itu lebih besar pahalanya. Gitu. Ya. Jadi dengan demikian, kalau kita bisa menciptakan lingkungan yang baik, dia akan mensupport kita lebih baik. Gitu. Apalagi kalau internal kita sudah bagus, sudah soleh. Nah teman-teman sekalian, Anda lihat, Ramadan itu sebenarnya melatih kita bagaimana internal eksternalnya baik. Ya, Ramadan tuh, atuh Bu, masjidnya Ramadan masuk penuh di kantornya. Coba, kamu buka bersama, nutup puasa, ikut buka bersama. Di perusahaan, ya, Bapak Ibu yang kerja di kantor, sok lihat buka bersama. Bingung bisa. Jadi, bahkan ada orang yang nggak suka sholat pun puasa. Iya ada Bu. Ada. Dia nggak pernah sholat tapi puasa mah heboh. Taraweh gitu. Tapi ente isa. Ente isa, ya kan? Pas taraweh datang sholat gitu, saum gitu. Maksudnya saum itu menciptakan atmosfer supaya lebih religius, ya, supaya lebih religius. Makanya mohon maaf nih, non muslim teh iri dengan kebiasaan kita ada buka bersama dan seterusnya. Mata mereka ayo sok aya acara ibadah, cenama ibadah malam, cenah gitu. Nurut ikut lima rahasia ikut-ikut. Iya orang ngobrol orang-orang. Jadi mereka ikutan. Di dekat rumah saya ada yang non muslim. Kan ada di lingkungan saya banyak kan muslim. Jadi biasa misalnya ada tiba-tiba banyak mobil, lagi buka bersama. Banyak mobil, ya bisa saudaranya, bisa teman kantornya kan gitu. Nah suatu saat dekat rumah saya kan saya tahu persis itu teh non muslim. Banyak mobil gitu kan. Gitu saya tanya ke sopir, "Aya naonnya?" Itu kali pacar buka bersama. Ternyata kata satpam teh, iya, jadi semacam dipindah jadi ibadah malam, terus diakhiri dengan makan malam. Berarti kan berenang pengen kayak kita, jadi karunya kurang masuk Islam. Ya, kalau pengen kayak kita, menurut sayanya daripada gitu masuk Islam. Iya, ya, nggak usah ikut-ikutan. Jadi maaf, orang kayak kitanya ada kebersamaan di kantor, ada acara buka bersama apa. Non muslim teh iri pengen gitu, terus diada-adakan, nggak percaya, sobat berarti. Jadi kalau umat Islamnya buka bersama, mereka mengadakan acara hari makan malam teh bahasa Inggris. Dinner, bisi ditukar dengan lunch. Tahun yang seri kan itu kemampuan bahasa Inggris saya pas-pasan disunsurikon, lagi. Saya takut salah ngomong gitu. Apa katanya saudara-saudara, nanti kita ada dinner bersama. Tapi di bulan Ramadan. Tapi di luar Ramadan mata raya dinner bersama, yang ada lunch bersama gitu. Maka saya tanya kan bisa ketukar antara lunch dan dinner. Ada teman saya gitu gaya omongan bahasa Inggris. Dinner yuk, dinner. Kayak pada duhur. Mata saya kan sieun, kata nanya ke ibu. Pada duhur, dinner. Jika tuh orang mah tau Inggris-Inggrisan, makan siang terus gitu. Dinnernya, dinner. Iya, kamu loh harganya, terus kayak ke kafe, dinner bareng-bareng. Dinner. Matanya tong legek lah. Dinner lunch, pahili deh. Untung tidak breakfast. Breakfast ya.
Itu geus maghrib urang request. Maghrib. Udahlah, kudu aneh-aneh kalau ragu, kecuali kalau mantep. Nah, saya ngomongnya mantep, ya, mantep. Orang lain itu ada yang ikut-ikutan apa? Dinner, dinner, ya, dinner katanya, dinner bersama. Karena ngikutin kita buka bersama. Pak, di mana-mana keagamaan itu rame di Ramadan. Perusahaan juga budgetnya khusus, budget khusus. Makanya sampai bisa ngundang Ustaz bawa ke sana pakai helikopter. Budget khusus. Kalau ada budget itu semua mau Ustaznya. Teman-teman sekalian, jadi yang saya katakan di sini apa? Perusahaan yang kecil sampai yang besar, budget Ramadan itu ada. Apa? Atmosfer, lingkungan. Itu sebenarnya latihan supaya lingkungan kita soleh. Artis langsung pada berkerudung. Langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar nggak? Langsung Salatullah salam. Artisnya jadi kabawa-bawa, ya kan? Gitu. Para yang cowoknya pada pakai kopiah haji, pada baju takwa, kan gitu. Jadi Ramadan itu menciptakan, coba acara di TV, agama rame, ya kan? Gitu. Jadi Ramadan itu bulan pelebur dosa. Kan Anda tahu bahwa dosa itu bisa karena internal, bisa karena eksternal. Nah, Ramadan itu menciptakan atmosfernya supaya hidup, ya. Pak Bu, bersyukur loh Anda hidup di Indonesia, karena Ramadan itu terasa. Ada di beberapa negara, jelas kalau kita hidup di negara non-muslim nggak begitu terasa, karena orang makan siang segala macam, kan gitu. Bahkan Bapak Ibu ada yang pernah saum di Mekah, maksudnya di Mekah, Madinah, pernah ya, tapi nggak seheboh di kita. Kita mah negara heboh. Teman saya, Idul Fitri, sampai pernah sholat Idul Fitri di sana, begitu sholat ya, paham itu Idul Fitri, kok gini? Jadi Idul Fitri itu kayak Jumatan. Jadi khutbah Jumat apa, ya bubar, dah aja. Kan orang bring, ya, pakai baju seragam family, Inggris nanti, sarimit, batik koneng bring, batik hijau bring, ya di Arab pun nggak ada, bring sampai macet kayak di Indonesia. Pokoknya Indonesia mah heboh pisan. Sampai kepala negara tuh turun tangan memantau persiapan, jelas gubernur lebih KRT juga turun tangan. Di Saudi mah nggak ada tuh yang kayak begitu, nggak ada. Diurang motor timpas siang. Ini mau anak opat di motor. Istri nama nonton, maksud saya heboh gitu. Bawa ya kan gitu. Pulanglah ayam dengan gantung. Gitu. Begitu nyampe Bandung ke Pae. Gitu. Ini udah keanginan terus. Ayam nggak masuk angin. Pas nyampe rumah teh Pae. Emang kena ayam tepain jauh-jauh di Batu Cirebon, salah nyimpen ke angin. Wadah teh jangan saya memakai helm. Ayamnya sudah memakai helm. Ada yang satu mah pae, yang satu mah langsung dikasih bawang. Anak keluar anginnya. Orang deh. Jadi teman-teman sekalian, sahur Ramadan itu kenapa disebut pelebur dosa? Atmosfernya itu terasa, terasa banget, ya, gitu. Taraweh segala macam, gitu. Semua masjid punya program Ramadan, Di radio itu ada program Ramadan, di TV ada program Ramadan, RT RW program Ramadan. Itu sudah menciptakan atmosfer, ya, gitu. Oke. Apa Bu? Kebayang ayam atau dibayang ini pakai ini gimana di wawalanku bawah, jadi kalau ayam ngejung ke bawah.
Maksudnya saya juga balik karena ngurus ayam gitu. Balik saya bawa lep buang roda siji, buang bareng dua. Tapi ayam terus pakai berenang dia produksi. Ya, hari Anda mah di kota mungkin tidak mengalami itu. Hari saya kan di kampung. Saya mampu orang kampung yang sukses di kota. Anda mah hidup di kota gagal. Mendingan dari kampung ke kota sukses atau di kota gagal? Ya mendingan tinggal saya. Saya mah di kampung ya, maka kebayang itu menghayam ayam ekpae cek mata dari bawang dan minyak lah gitu. Penon pae seur dari mah. Dokter mau overdosis. Kemudian panas ya. Naon gak ayam ekpae. Cek mata pencit atau cenah keur sakarat teh. Saya mengalami gitu, Anda mah ada di kota, tapi gagal. Oke, teman-teman sekalian, Bu jangan cemberut, ini mah canda, ini langsung bau. Begini nih, sorry tapi gini, saya mah canda. Oke, Ibu Bapak. Jadi tak ada orang yang bersuci dari dosa karena manusia ada dorongan baik buruk. Kemudian orang itu bisa berbuat dosa karena faktor internal ataupun eksternal. Nah, terus ketika orang berbuat dosa, maka orang itu macam-macam. Tipe-tipe orang yang berdosa itu, satu ada yang suka meremehkan dosa. Tipe-tipe orang yang berdosa itu ada yang meremehkan dosa. Berbuat dosa itu dianggap remeh. Tipe pendosa. Tulis tipe-tipe pendosa. Nanti pilih Anda termasuk yang mana. Tipe-tipe pendosa. Satu, orang meremehkan dosa. Jadi dosa itu dianggap remeh, dianggap sepele. Wiwi, mana sih yang ngomongin batur dosa? Cuma ngomongin tamun membunuh baru dosa. Jadi dianggap ngomongin orang teh dosa kecil. Jadi maksudnya dianggap remeh lah, dianggap remeh. Suami dipolototan dianggap remeh. Suami yang di situ tuh lagi di situ. Kita bisa ngomong baik-baik, ya. Ayah, maaflah, punten ayah, pintu tutup. Enak nggak Pak kalau istri ngomong gitu? Ayah maaf, mama teh kayaknya rada masuk angin, ini dingin. Ayah punten ayah, pintu tutup. Enak nggak Pak? Enak. Tapi ibu ada istri mungkin pantau. Angin tutup. Tetekan suami ayah nanti. Itu suami yang tutup. Bu tahu seserian dosa. Tapi ibu menganggap sepele. Enak nggak Bu kalau suami bilang gini, maaflah bikinin teh manis mah, enak nggak? Enteh, kalau kan diup enteh, gulaan halus. Tuh, Pak terseserian tidak dosa, tapi Anda anggap remeh. Kan memperlakukan istri teh kudu baik. Pak, sudah 8 hari dimasakin nggak oleh istri Pak? Bapak dimasak apa dimasakin? Pak jawabnya bener itu dimasak apa dimasakin? Pak, kalau habis sahur gitu suka bilang makasihnya sama istri. Ya aku nanya itu. Kok Anda nu jawabnya tawa? Saya lagi nanya bapak-bapak. Nah hari Anda berinisiatif jawab. Mau dendam Pak ngomong di dia. Gak bagus. Pak sayang, dengar Pak. Kalau habis buka, bilang, makasih, makanannya enak. Karena istri itu menyiapkan buka teh bisa dari ba'da zuhur, bisa dari ba'da asar. Pak, kalau habis sahur, bilang, makasih. Teteh bilang makasih sama mama. Mama bangun jam 2:30.
Coba tuh ngomong gitu, apa sih susahnya untuk bilang, "Mah, makasih." Istri bapak tidak butuh ucapan terima kasih, tapi sebagai manusia dia seneng kalau suaminya bilang, "Mah, makasih ya," kata anaknya, "Iya, Mah, makasih ya, Mah." Gitu. Apa kata ibunya? "Enggak lah, ini mah biasa aja." Ya, setelah kayak gitu kan. Mama udah biasa, tapi kalian sama. Ya, cuma gitu. Gitu. Hanya maksud saya dengar, hargai gitu loh, itu hargai. Kan kemarin saya bilang Ramadan itu bulan konsolidasi, latih kita untuk mengatakan, untuk bilang makasih, Ma. Gitu. Iya. Kan kalau habis sahur kan, maaf ya saya dibangunin kan kalau udah menjelang buka. Sahur. Nyamun siang bobo menjelang buka. Kan saya mau cerita sahur ya. Gitu. Istri saya jam 2:30 udah bangun. Mungkin kadang-kadang kalau masaknya ingin fresh banget, dan jam 2 udah masak fresh banget. Sekarang gitu. 3:30 dibangunin saya. "Pak, bangun, Pak." Gitu. Saya bilang ini, "Anak-anak udah belum? Anak-anak udah." Orang ngobrol, "Anak-anak udah belum? Belum. Anak-anak udah bangun." Datang dari anak-anak udah sahur belum? Anak-anak sahur. Maksud saya gini, tapi saya nggak gitu-gitu banget, ya mah bersinetron lah gitu ya. Nah, maksud saya gini, bapak-bapak jujur, banyak ada bapak-bapak yang dibangunin sama istri. "Ayah bangun, ku di bangunannya udah perjuangan. Istri kita masak udah perjuangan." Ramadan itu bulan konsolidasi keluarga. Minimal Pak, sayang dengar, minimal, Mah, makasih. Bolehlah ngedoa sedikit, jazakumullah. Apa kata itu? Amin ya Allah. Dan kemudiannya mun ideal itu, "Mah, makasih ya." Karena jazakumullah dalam hati. "Duh, Mah, makasih ya." Gitu. Teteh bilang apa sama Mama? "Meh, makasih, Meh, makanannya enak." Gitu. Artinya apa? Ini saya nyinggung lagi yang kemarin. Itu bulan konsolidasi keluarga. Nah, begitu ibu dapat THR, bilang makasih ke suami. Iya, ayah, makasih THR-nya ulang aja THR, letik. Nah, ayah kita THR, THR segini ini kecil. Bilang makasih, gitu. Ayah makasih ya, kita masih ada THR, teman-teman kita banyak yang tidak dapat THR. Gitu, bulan konsolidasi keluarga ini contoh lagi yang kemarin ketinggalan, contohnya sang ayah. Yang ada kaitan dengan kita adalah ada tipe orang yang meremehkan dosa. Terus ada orang yang suka menunda tobat. Jadi menunda tobat. Kalau orang menunda tobat, dia berbuat dosa nggak? Berbuat dosa, tapi dosanya tobatnya ditunda. Insya Allah setelah Ramadan lah tobat kan, insya Allah. Setelah Ramadan lakukan lagi. Insya Allah umur 40 tobat. Sekarang kan 32, 8 tahun dulu. Pertanyaannya, gimana kalau kematian keburu datang? Nah, coba lihat surat 63, surat Al-Munafiqun ayat 9 sampai 11. Lihat surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang yang beriman, jangan harta dan anak-anakmu melalaikanmu untuk mengingat Allah. Siapapun yang berbuat demikian, sungguh mereka itu orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Infakkan sebagian harta yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang menjemputmu. Yang dimaksud infakkan itu bisa tenaga, bisa pikiran, ya, bisa harta.
bisa waktu, maksudnya infakkan di sini gunakan untuk jalan yang diridhoi Allah sebelum kematian menjemputmu. Lalu ada orang yang menyesal, Tuhan sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sesaat saja agar aku dapat bersedekah dan menjadi orang soleh. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal ketika malakul maut baru mengatakan, Tuhan tangguhkan kematian saya supaya saya bisa berbuat baik. Jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai kalau kita berbuat dosa kita tangguhkan. Bisi, takut, khawatir kematian keburu menjemput. Karena kalau kematian sudah tiba, lihat ayat terakhirnya, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tidak menunda kematian seseorang apabila waktunya telah datang. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi ada orang yang suka menunda tobat gitu. Jangan sampai kita termasuk tipe seperti itu. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang suka meremehkan dosa. Jangan sampai kita menjadi orang yang menunda tobat. Dan yang berikutnya, yang ketiga, ada orang yang putus asa dari ampunan Allah. Putus asa dari ampunan Allah. Orang yang putus asa dari ampunan Allah, dia tobat nggak? Nggak tobat. Dia bilang, palang basah, amdosas ya, baik kabok inilah, hancur gitu. Awas ya, bisi kamu masuk neraka, baik orang neraka. Nah, jadi ada orang yang putus asa dari ampunan Allah. Orang yang putus asa dari rahmat Allah, dari cinta Allah, dari ampunan Allah, dia mau tobat nggak? Tidak akan. Yang nomor dua masih penting, dia mau tobat tapi ditangguhkan, nantilah. Yang dikhawatirkan bisi malakul maut menjemput. Kalau yang ini sama sekali tidak mau tobat, alasannya apa? Dosa saya banyak, nggak mungkin diampuni, udahlah biarinlah. Nah, makanya dalam surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 53 Allah berfirman, surat 39 ayat 53. Ini ayat sering saya kutip. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu bi rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Az-Zumar ayat 53, surat 39 ayat 53. Ada? Katakan pada hamba-hambaku, jangan kamu berputus asa. Katakan pada hamba-hambaku yang pernah terjerumus dosa, jangan kamu putus asa dari ampunan Allah. Apa? Jangan putus asa dari ampunan Allah. Itu akan mengampuni dosa-dosamu seluruhnya. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Berarti kalau kita termasuk orang yang pernah berbuat dosa, yakinlah, percayalah, pintu maaf Allah itu terbuka. Dan Allah itu kalau memaafkan tidak mengenal waktu. Kadang-kadang kita mau memaafkan itu suka ada pengaruh mood. Ayah, ayah minta maaf. Semudah itu mama memaafkan. Kayak Idul Fitri. Jadi ada orang yang mau ngasih maaf itu susah. Allah itu 24 jam non-stop. Innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Allah buka pintu maafnya di siang hari supaya orang yang berbuat dosa di malam hari bisa tobat di siang hari. Dan Allah buka pintu maafnya di malam hari, di siang hari supaya orang yang berbuat dosa di malam hari bisa tobat di siang hari. Jadilah kita orang yang punya maafnya sangat luas. Orang minta maaf sekarang kita maafkan. Tidak minta maaf tetap kita maafkan. Gitu. Orang minta maaf, maafkan. Orang tidak minta maaf, kita nggak salah. Dia berbuat buruk, dia nggak minta maaf, saya maafkan. Gitu. Nah itu. Kalau begitu berarti hatinya sudah bersih. Hatinya apa yang sering saya bilang? Shine bright like a diamond. Hatinya shine bright, bercahaya like a diamond, seperti berlian, bersinar hatinya. Sehingga orang salah sama kita tanpa minta maaf, kita maafkan. Apalagi kalau minta, Allah itu pintu maafnya 24 jam non-stop. Kemudian kita kudu husnuzon, semua dosa kita diampuni. Tapi faktanya ada orang yang putus asa dari ampunan Allah.
Nah, yang keempat, orang yang husnuzon pada Allah dan rajin bertobat. Husnuzon sama Allah dan rajin bertobat. Ini dijelaskan di surat At-Tahrim ayat 8. Orang yang husnuzon kepada Allah dan rajin bertobat. Dia husnuzon, Allah itu Maha Pengampun dan dia menjadi rajin bertobat. Ini dijelaskan di surat At-Tahrim ayat 8. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, jadi ya, surat At-Tahrim ayat 8. Jadi ada orang yang selalu husnuzon sama Allah. Beda dengan yang nomor 3. Kalau nomor 3 apa? Suudzon. Dosa saya nggak akan diampuni. Salah itu. Kita harus melakukan nomor 4. Husnuzon, baik sangka bahwa Allah mengampuni dosa-dosa kita. Begitu. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, tipe manapun kita, percayalah, Ramadan itu sebagai bulan pensucian dosa, bulan pelebur dosa. Oleh sebab itu, seluruh ibadah yang ada dalam saum pelebur dosa. Dan peleburnya itu berlipat-lipat. Kan kalau kita ibadah wajib mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, ibadah saum, ibadah sholat sunnah itu berpahala wajib. Nah, Bapak, Ibu, kita di bulan Ramadan menyengaja datang ke majelis taklim, itu pahala Ramadan ini berbeda dengan pahala hari-hari lain. Beda, tantangannya juga beda. Ya, hari-hari lain mah bisa sambil kuliner. Mata saya kalau lagi ceramah teh aya we makan buras teh. Ya, aya makan buras, odading, sapoe, teu nawaran teh. Paling aya sih yang nawarin gini. Kejauhan. Ya kan? Kalau Ramadan ya bisa. Jadi ketika Ramadan itu tantangannya lebih besar. Karena tantangannya lebih besar, pahalanya lebih besar. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, saya, ini nasihat untuk diri saya dan juga untuk kita semua, kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh agar ini menjadi Ramadan terindah supaya bisa melebur dosa-dosa kita. Karena gini, saya yakin sih, ada orang yang di Ramadan tahun lalu, dia masih duduk di sini. Ramadan kemarin tahun lalu 1434 Hijrah masih duduk di sini. Sekarang sudah dikuburkan. Ada orang yang saudara-saudara kita yang hadir Ramadan kemarin tuh hadir di sini. Bahkan kalau dilihat catatannya tanggal lagi ayat di catatan. Makanya kalau ikut MPI itu catat tanggalnya. Jadi kalau Anda udah meninggal, anak-anak bisa lihat. Gitu. Bisa nunjukin Pak, ibu saya terakhir MPIT ini ayat. Ada anak yang ketemu saya, Pak, doakannya ibu saya pas saya mau umroh. Kemudian temannya ikut umroh juga. Dia hanya ketemu saya, Pak, ibu saya sudah meninggal. Sejak Pak suka ngisi MPI, selalu datang. Sampai dia sengaja ngawa buku ibunya, catatan ibunya. Nih Pak Am lihat catatan ibu saya. Nah, terakhir ini. Jadi saya lihat tanggalnya, 2 bulan yang lalu. Nah, itu mulai sakit. Terus ibu saya ini, Pak Am doakan di sana ya, ibu saya. Jadi, Bu, mun aya itu kecatat. Kata jadi keturunan tak ya. Oh iya si mama teh masih sempat. Tapi mun teu ngati ulah, Jadi ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, kenapa kita harus berusaha menjadikan Ramadan terindah? Karena tak ada seorang pun yang bisa memastikan bisa menikmati lagi Ramadan di 1436 Hijrah. Apalagi yang kita bahas hari ini adalah Ramadan sebagai pelebur dosa. Dan ini dikuatkan oleh sabda Rasul. Kata Rasul, marhaban bil mutahhir, selamat datang kepada yang mensucikan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang mensucikan? Kata Nabi, syahrul Ramadana yutahhiruna minadz dzunubi wal ma'asi. Bulan Ramadan itu pembersih dosa dan maksiat. Semoga kita semua bisa mewujudkan Ramadan sebagai bulan pensucian dosa. Sudah jam 11 lewat seperempat. Ibu gak kerasa, aku udah kerasa. Demikian ibu bapak, ya. Pelebur dosa tidak ada kaitan dengan 10 hari awal, 10 hari tengah. Semua bulan. Jadi dari awal sampai akhir itu pelebur dosa.
Betul Pak, itu pertanyaan yang bagus. Jadi semua tanggal, semua hari, ya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact all the focus should be on ourselves.